berasal dari Universitas Riau jurusan Pariwisata, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang paspor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 buah materi. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi paspor, dan yang kedua yaitu jenis-jenis paspor di Indonesia, dan yang ketiga yaitu langkah-langkah membuat paspor, dan yang keempat yaitu surat perjalanan laksana paspor. Yang pertama yaitu pengertian paspor. Paspor sendiri merupakan salah satu dokumen resmi yang diperlukan seseorang dalam melakukan perjalanan ke suatu negara asing, baik itu perjalanan liburan maupun perjalanan bisnis, yang diperlukan sebelum mengelilingi suatu negara tersebut. Menurut Ensiklopedia Britannica, paspor adalah dokumen resmi atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan nasional yang mengidentifikasi seorang pelancong sebagai warga negara dengan hak untuk perlindungan sementara di luar negeri dan hak untuk kembali ke negara kewarganegaraan orang tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi paspor. Paspor memiliki fungsi sebagai identitas kewarganegaraan bagi seseorang. Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional, karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara. Walaupun di negara tertentu, ada beberapa perjanjian di mana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Selanjutnya yaitu jenis-jenis paspor di Indonesia. Ada 3 jenis paspor di Indonesia. Yang pertama yaitu paspor dinas, dan yang kedua yaitu paspor hijau, dan yang ketiga yaitu paspor haji. Yang pertama paspor dinas yaitu paspor yang berwarna biru yang digunakan khusus oleh orang yang bekerja atau berdinas di pemerintahan. Yang kedua paspor hijau yaitu paspor yang berwarna hijau yang digunakan oleh warga negara Indonesia untuk pergi ke luar negeri. Dan yang ketiga yaitu paspor haji. Paspor ini berwarna coklat yang digunakan khusus oleh jamaah Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis paspor yang sering digunakan. Yang pertama yaitu paspor biasa atau ordinary paspor. Paspor ini digunakan untuk warga negara yang berencana pergi ke luar negeri. Dan yang kedua yaitu paspor resmi atau official paspor. Biasanya paspor ini dikeluarkan untuk pegawai pemerintah dan digunakan untuk perjalanan terkait tugas pegawai pemerintahan. Atau paspor ini juga disebut dengan paspor dinas. Dan yang ketiga yaitu paspor diplomatik atau diplomatic passport. Dikeluarkan untuk para konsultan atau diplomat untuk perjalanan terkait tugas mereka. Paspor diplomatik bukan berarti seseorang, diplomat atau konsultan langsung mendapatkan kekebalan diplomatik otomatis. Tetapi, pemilik paspor diplomatik harus mendapatkan visa seperti warga negara lainnya. Yang keempat yaitu paspor sementara atau temporary paspor atau emergency paspor. Paspor ini dikeluarkan ketika seseorang kehilangan paspornya selama kunjungan di negara asing. Paspor ini hanya berlaku dalam jangka waktu yang singkat, yang diperlukan untuk mengembalikan wisatawan ke negaranya. Dan yang kelima yaitu paspor keluarga atau family passport. Paspor keluarga dikeluarkan untuk seluruh anggota keluarga. Tidak setiap anggota keluarga mendapatkan masing-masing paspor, melainkan hanya satu orang saja yang memegang paspor. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat paspor. Yang pertama yaitu datang dahulu ke kantor imigrasi. Kemudian, beli formulir permohonan, isi dengan lengkap formulir tersebut sesuai dokumen yang kalian miliki, serta bawalah dokumen-dokumen yang asli. Dan yang ketiga yaitu serahkan formulir yang telah diisi ke loket pendaftaran. Setelah itu, ambil tanda terima dan jadwal foto serta pengambilan sidik jari. Yang kelima yaitu apabila kita sudah mengambil foto, sudah mengambil sidik jari, maka kita akan diwawancarai serta kita akan menunjukkan dokumen asli yang kita bawa. Selanjutnya, membayar buku paspor dan menandatangani buku paspor, serta minta informasi kapan jadwal pengambilan paspor yang sudah selesai. Nah, yang ketujuh yaitu
pada saat tanggal telah ditentukan, maka kita dapat kembali lagi ke kantor imigrasi untuk mengambil buku paspor yang sudah jadi. Biasanya buku paspor itu jadinya seminggu baru bisa diambil. Itu surat perjalanan laksana paspor. Surat perjalanan laksana paspor yaitu dokumen pengganti paspor. Surat ini digunakan untuk proses pemulangan WNI ke Indonesia. Misalnya, jika yang bersangkutan kehilangan paspornya di luar negeri atau karena suatu alasan yang membuat paspor Republik Indonesia miliknya tidak bisa digunakan lagi. Surat perjalanan ini berlaku paling lama hanya 2 tahun dan hanya dapat digunakan 1 kali perjalanan serta tidak dapat diperpanjang. WNI yang kehilangan paspor saat berada di luar negeri dalam rangka liburan atau tanpa izin tinggal bisa ajukan SPLP di perwakilan Republik Indonesia setempat. Pemohon dapat membawa surat keterangan kepolisian, salinan paspor yang hilang, bukti tempat tinggal, misalnya pemesanan hotel atau perjanjian sewa, serta EKTP atau SIM Indonesia. Nah, setelah kepulangan ke Indonesia, WNI dapat membuat paspor baru di kantor imigrasi dengan melalui prosedur berita acara pemeriksaan atau BAP. Dokumen yang perlu dipersiapkan yaitu seperti surat keterangan kepolisian, EKTP, atau KK. Pemohon juga diwajibkan membayar denda senilai 1 juta rupiah. Nah, setelah usai proses BAP, barulah pemohon dapat memproses paspor yang baru. Biaya pembuatan paspor biasa yaitu sekitar 350.000, sedangkan paspor elektronik sebesar 650.000. Nah, surat perjalanan laksana paspor ini diberikan kepada WNI dalam keadaan tertentu, misalnya dalam rangka pemulangan ke Indonesia pada saat paspor biasa telah dicabut oleh pemerintahan Republik Indonesia, dan pada saat yang bersangkutan berada di luar negeri. Dan yang kedua dalam rangka pemulangan ke Indonesia karena yang bersangkutan berada di suatu negara secara ilegal atau tanpa dilengkapi surat perjalanan Republik Indonesia. Nah, surat ini bagi WNI berlaku untuk masuk ke wilayah Indonesia. Serta permohonan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI diajukan kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk pada perwakilan Republik Indonesia. Penerbitan surat perjalanan laksana paspor untuk WNI dilakukan oleh pejabat imigrasi. Serta penerbitan surat ini juga dilakukan oleh pejabat dinas luar negeri. Surat perjalanan laksana paspor untuk WNI ini tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya yaitu prosedur. Yang pertama, pejabat imigrasi yang ditunjuk melakukan tahap pemeriksaan terhadap yang bersangkutan untuk menentukan status kewarganegaraan yang dimilikinya. Dan yang kedua, pejabat imigrasi yang ditunjuk memasukkan data yang telah dilakukan pemeriksaan dan ditentukan alasan memperoleh surat perjalanan laksana paspor ke dalam sistem informasi manajemen keimigrasian. Yang ketiga, setelah data yang bersangkutan dimasukkan ke dalam sistem informasi, selanjutnya dilanjutkan pada tahap pembayaran biaya surat perjalanan laksana paspor. Yang keempat, pejabat imigrasi wajib melakukan pengambilan foto dan sidik jari. Yang kelima, pejabat imigrasi yang ditunjuk dapat melakukan proses penerbitan surat perjalanan laksana paspor pada tahapan verifikasi dan edukasi untuk mencocokkan data biometrik pemohon dengan basis data yang tersimpan dalam pusat data keimigrasian. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.